Michael Carrick adalah sosok manajer yang sangat tenang dan kalem. Ia bukan tipe pelatih yang akan secara terbuka menunjukkan kekecewaannya kepada dewan klub, berbeda dengan dua pendahulunya, Ruben Amorim dan Jose Mourinho. Namun kali ini pernyataannya menjadi bentuk paling dekat dari permohonan emosional yang bisa ia sampaikan. Kedalaman skuad United di hampir setiap lini masih menjadi persoalan, terutama ketika mereka kembali menghadapi jadwal pada 3 hingga 4 pertandingan dalam sepekan. Jika Manchester United benar-benar ingin mengembalikan rasa takut mereka musim 2026-27, mereka membutuhkan lebih dari sekadar tambahan pemain. Mereka membutuhkan sosok utama kelas dunia, dan nama Harry Kane adalah pilihan yang menarik. Striker Bayern Munich itu memasuki tahun terakhir kontraknya, sementara pembicaraan mengenai perpanjangan di Allianz Arena bahkan belum dimulai. Jika ada klub yang memiliki sumber daya sekaligus gengsi untuk memanfaatkan situasi tersebut, United adalah salah satunya. Akan menjadi sebuah peluang besar yang terlewat jika mereka bahkan tidak mencoba menguji tekad Kane. Lantas, apakah Harry Kane benar-benar bisa diboyong ke Old Trafford? Dan apakah keputusan itu memang tepat bagi Manchester United? Simak sampai tuntas. Harry Kane tampil sebagai salah satu striker paling fenomenal di Bayern sejak kepindahannya dari Tottenham pada 2023. Dalam 147 penampilan, ia telah mencetak 146 gol sekaligus menyumbangkan 33 assist, membuktikan dirinya sebagai penerus alami Robert Lewandowski di lini depan di Rotten. Kane juga telah membantu Bayern meraih gelar Bundesliga dalam 2 musim terakhir, sekaligus memenangkan DFB Pokal dan Piala Super Jerman. Karena itu, akan menjadi sebuah bencana jika Bayern sampai kehilangan pemain sekelas Kane secara cuma-cuma pada musim panas tahun depan. Mereka harus mengikat sang striker dengan kontrak baru sebelum Januari, karena setelah itu ia akan bebas bernegosiasi mengenai perjanjian prakontrak dengan klub peminat manapun. Namun sejauh ini belum terlihat adanya rasa urgensi dari Bayern. Bahkan, setelah kembali ke tempat latihan pada Jumat lalu, Kane mengatakan bahwa kedua pihak telah sepakat untuk mulai membicarakan masa depannya setelah Piala Dunia dan liburan, meski ia sendiri belum mengetahui secara pasti kapan pembicaraan tersebut akan dimulai. Kane menegaskan bahwa mereka kemungkinan akan memulainya pekan ini atau pekan depan, sekaligus menyebut bahwa dirinya maupun Bayern masih tenang menghadapi situasi tersebut. Tetapi dengan kontraknya yang kini hanya menyisakan 1 tahun, ia juga mengakui bahwa pembicaraan tersebut sudah menjadi sesuatu yang penting untuk segera dilakukan. Kami akan memulai pembicaraan itu. Seperti yang pernah saya katakan sebelumnya, kami tenang, saya rasa mereka juga tenang dengan situasi ini. Jelas sekarang adalah waktunya untuk mulai berbicara, karena hanya tersisa 1 tahun lagi. Itu penting. Tetapi kedua pihak santai, dan saya cukup yakin akan ada pembicaraan pekan ini atau pekan depan. Sikap santai Bayern tersebut justru bisa berubah menjadi masalah besar bagi mereka. Bursa transfer baru akan ditutup 13 hari lagi, sementara ketidakpastian mengenai masa depan Kane mulai menarik perhatian klub-klub lain. Menurut Talksport, perwakilan pemain berusia 33 tahun itu telah mengadakan pembicaraan dengan Al Hilal, dan Kane belum menutup pintu untuk kemungkinan pindah ke Arab Saudi sebelum pensiun. Barcelona juga sempat sangat kuat dikaitkan dengannya pada Juni lalu. Dengan Daily Mail melaporkan bahwa juara Spanyol tersebut berencana untuk meninjau kembali situasinya setelah partisipasi Kane di Piala Dunia. Kane memang berulang kali mengatakan bahwa dirinya bahagia di Bayern. Tetapi pada situasi seperti ini, ia pantas mendapatkan bukti kepercayaan yang nyata dari klub. Bayern dilaporkan lebih memilih perpanjangan kontrak selama 2 tahun hingga 2029, ketika Kane akan berusia 35 tahun, sementara pihak sang pemain menginginkan tambahan 1 tahun lagi. Jika kedua pihak tidak bersedia menemukan titik kompromi, maka kemungkinan kepergian Kane secara mendadak akan semakin terbuka. Dan jika situasi tersebut benar-benar terjadi, Manchester United bisa menjadi salah satu klub yang paling siap memanfaatkannya. United bahkan bisa maju dengan tawaran paling menarik untuk Kane. Terlebih, Chairman Ineos, Sir Jim Ratcliffe, dikenal sebagai pengagum mantan bintang Tottenham tersebut. Pada Oktober tahun lalu, The Telegraph melaporkan bahwa Manchester United menjadi tujuan yang paling mungkin bagi Kane jika ia meninggalkan Bayern. Dengan proyek di Old Trafford dianggap lebih menarik baginya dibandingkan kembali ke Spurs. Kane juga bisa memberikan United peluang untuk kembali bersaing dalam perebutan trofi-trofi terbesar, sekaligus memburu rekor gol Premier League sepanjang masa milik Alan Shearer, yang saat ini masih berjarak 47 gol darinya. Pilihan nomor 9 Manchester United saat ini sangat terbatas. Benjamin Sesko baru kembali berlatih setelah cedera tulang kering, sehingga kemungkinan besar ia akan dimainkan secara bertahap di awal musim.
Praktis, United hanya memiliki Joshua Zirkzee sebagai penyerang tengah alami, meski masa depannya di Old Trafford juga belum pasti karena ada ketertarikan dari Juventus dan Napoli. Bryan Mbeumo memang sempat dimainkan sebagai false nine, sementara Matheus Cunha juga bisa mengisi posisi tersebut. Namun dalam kondisi ideal, United sebenarnya hanya membutuhkan satu penyerang spesialis lagi untuk melengkapi lini depan mereka, Harry Kane. Kane adalah tipe superstar yang sudah terbukti di Premier League, persis seperti penyerang yang dulu rutin didatangkan Sir Alex Ferguson. Robin van Persie, Dimitar Berbatov, Andy Cole, hingga Eric Cantona adalah contoh pemain yang mampu memberikan dampak instan sekaligus meninggalkan warisan panjang di Old Trafford. Sejak kepergian Van Persie, United seolah tak pernah benar-benar memiliki nomor 9 yang bisa diandalkan. Kehadiran Kane akan memberi dorongan besar bagi skuad karena ia mampu memanfaatkan peluang setengah matang bekerja sama dengan Bruno Fernandes dalam membangun serangan, sekaligus menghadirkan kembali ancaman udara yang sebelumnya diberikan Casemiro. Menariknya, kedatangan Kane juga bisa menjadi keuntungan besar bagi Šeško. Memang, penyerang Slovenia itu mungkin harus lebih sering duduk di bangku cadangan dalam pertandingan penting. Tetapi pengalaman belajar setiap hari dari pencetak gol terbanyak sepanjang masa Inggris dan Tottenham akan sangat berharga. Šeško memiliki atribut fisik dan teknik untuk menjadi penyerang utama United dalam jangka panjang, tetapi permainannya masih perlu dipoles. Kane adalah contoh sempurna yang bisa ia ikuti, seorang finisher mematikan dari berbagai sudut, kuat saat membelakangi gawang, dan mampu membaca permainan dengan sangat baik. Šeško masih kesulitan menghadapi blok rendah dan belum cukup kuat menghadirkan ancaman di kotak penalti. Ia membutuhkan mentor yang bisa membimbing sekaligus mendorongnya berkembang, dan Kane memiliki semua kualitas tersebut. Kane sendiri sangat memahami proses itu. Ia melakukan debut senior bersama Spurs pada usia 18 tahun, tetapi baru menemukan terobosan besar 3 tahun kemudian. Karena itu, ia akan memahami kesulitan yang sedang dialami Šeško. Sebagai pemimpin alami, Kane kemungkinan besar juga bersedia membantu lulusan Akademi RB Leipzig tersebut berkembang. Dan United akan mendapatkannya ketika sang striker berada di puncak performa. Musim lalu, Kane mencetak 61 gol dalam 51 pertandingan bersama Bayern, lalu menambah 12 gol untuk Inggris, termasuk 6 gol dalam perjalanan hingga semifinal Piala Dunia. Konsistensi tersebut membuatnya menjadi favorit Ballon d'Or 2026. Presiden Bayern Herbert Hainer bahkan menyebut Kane layak menjadi pemain terbaik dunia karena ia memadukan kebesaran dalam olahraga dengan kebesaran karakter. Kane bukan hanya profesional dan atlet teladan, tetapi juga memiliki mentalitas juara serta gairah terhadap permainan yang membuatnya dicintai penggemar di seluruh dunia. Menjadikannya wajah utama revolusi Manchester United akan menjadi langkah brilian bagi Ineos. Hanya sedikit pemain yang benar-benar memahami, sekaligus menerima tanggung jawab besar dalam mewakili United di era modern. Kane adalah salah satunya. Kepribadiannya sangat selaras dengan idealisme bersejarah klub, dan jika diberi kesempatan memimpin lini depan, ia hampir pasti akan memberikan segalanya untuk membawa Manchester United kembali ke puncak.